Baik, selamat malam untuk kita semua, Bapak Ibu guru hebat. Kita bertemu Selamat malam, Bu. Kita bertemu di sini untuk membahas ruang kolaborasi kita di demonstrasi kontekstual tentang penguatan kompetensi profesional guru informatika. Di sini saya perkenalkan diri dulu, saya Ibu Esther Tarigan dari Kabupaten Batubara. Selamat bertemu untuk kita kepada Ketua Kelompok kami Pak James Hutasoid, kemudian Ibu Lisbeth Francisca Sihaloho, Ibu Nova Ulina Sembiring, dan Ibu Yu Helmi. Kita akan berdiskusi mengenai topik yang kita angkat pada diskusi kali ini, yaitu tentang timbulnya miskonsepsi dalam mengajarkan materi informatika tanpa perangkat atau unplug. Kami persilahkan kepada Pak James untuk membacakan identifikasi masalah yang kita temukan. Silahkan Pak James. Oke, baik teman-teman semua. Saya akan membacakan identifikasi masalah yang kita angkat dalam pertemuan kita malam hari ini, yaitu problem yang ada dalam pembelajaran informatika yang memiliki banyak elemen wajib dikuasai oleh guru profesional informatika. Ketika guru dituntut untuk mengerjakan salah satu elemen yang menuntut guru untuk mengajarkan elemen tersebut tanpa alat atau unplug, maka siswa cenderung tidak paham dan tidak tertarik untuk belajar. Siswa lebih menyukai belajar menggunakan perangkat atau plug, sedangkan untuk elemen berpikir komputasional, semua materi disampaikan secara unplug. Oleh karena itu, saat membelajarkan materi tersebut, materi berpikir komputasional, siswa cenderung mengalami miskonsepsi terhadap hakikat materi pembelajaran tersebut. Hal ini disebabkan oleh daya nalar siswa yang cenderung masih bersifat konkret dan masih sulit memahami hal yang abstrak. Oke, lanjut Bu. Oke. Ya. Adapun solusi yang kita angkat dari permasalahan tersebut yaitu yang pertama itu memberikan latihan rutin dengan mengerjakan soal-soal tantangan bebas didasari oleh kehidupan sehari-hari ini, kehidupan nyata, memandu pola pikir siswa agar dapat menemukan jawaban yang tepat dengan melakukan diskusi antar siswa. Lalu yang selanjutnya, guru mengajak siswa berefleksi mengenai implementasi nyata atau kaitan konsep-konsep yang terdapat pada soal-soal tantangan bebas tersebut. Oke, lanjut. Oke, praktik baik yang sudah ada mungkin yang pertama kita dapat melakukan asesmen awal atau diagnostik ya di awal pembelajaran untuk mengetahui kemampuan dasar peserta didik. Lalu dapat melakukan pengelompokan hasil asesmen sesuai dengan kemampuan atau tingkat capaian daripada peserta didik tersebut. Lalu yang ketiga, memberikan penanganan pada aktivitas pembelajaran sesuai dengan kemampuan dan karakteristik peserta didik. Lalu yang selanjutnya, memonitor perkembangan peserta didik dan memberikan dukungan yang dibutuhkan oleh peserta didik tersebut. Oke? Oke. Ya. Jadi kami persilahkan untuk kita Bapak Ibu dari ini apa yang Bapak Ibu rasakan di sekolah Bapak Ibu masing-masing seperti itu. Ini kondisinya di sini tadi kita ambil judul timbulnya miskonsepsi dalam mengajarkan materi informatika tanpa perangkat atau unplug. Kalau saya pribadi ketika mengajarkan elemen berpikir komputasional ini, siswa di sekolah saya itu cenderung tidak menyukai karena memang
saya mengajarkan materi atau elemen berpikir komputasional ini sesuai dengan buku informatika kelas 7. Jadi di sana tidak ada praktek sama sekali. Yang ada itu lebih mengajak siswa bagaimana bernalar kritis, bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di dalam buku tersebut gitu. Jadi Bapak Ibu bagaimana di sekolahnya? Apakah memang untuk elemen berpikir komputasional ini Bapak Ibu mengajarkan secara praktek atau secara teori, dan bagaimana minat siswanya seperti itu? Itu yang perlu kita bicarakan di sini. Silahkan Bapak Ibu, siapa dulu? Bu Lisbeth mungkin, atau Bu Nova, atau Bu Yuhelmi? Ya, baik, saya akan nambahin. Memang yang Ibu Esther tadi bilang, kebanyakan di buku modul kita, ya, kebanyakan teorinya, ya kan Bu, ya kan? Tetapi, coba Pak Bu, yang dari slide satunya tadi. Slide 1 ya. Oke. Ya, slide 1 tadi itu timbulnya miskonsepsi dalam mengajarkan materi informatika tanpa perangkat, ya kan bukan? Nah, di situ tadi saya sudah membahas yang dibacakan dengan Pak James mengenai masalah problem tadi, ya kan? Nah, alangkah kalau menurut saya judulnya itu kita gantikan aja, menurut saya judulnya kita buat aja menjadi timbulnya miskonsepsi dalam membelajarkan materi berpikir komputasional gitu. Timbulnya miskonsepsi dalam membelajarkan materi berpikir komputasional. Iya. Kemudian tadi kan di dalam problemnya tadi, di situ tadi Ibu sudah menyinggung mengenai berpikir komputasional si anak itu tadi. Nah, jadi solusinya, langkah baiknya, pendapat saya itu ya solusinya kita tambahin aja. Yang pertama itu pembelajaran, kita tambah aja solusinya ya Bu ya. Pembelajaran dilakukan secara berkelompok sesuai dengan kemampuan kelompok setelah dilakukan asesmen diagnostik. Jadi sesuai dengan tadi yang gambar awal, kita masukkan ke solusi ini tadi. Itu tadi kan asesmen diagnostik yang kita lakukan, ya kan Bu Esther kan? Nah, yang keduanya, iya. Kan contoh berpikir komputasional yang tidak ada kaitannya dengan penggunaan komputer yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu yang solusi yang kedua. Kemudian yang ketiga, meminta siswa menemukan contoh lain berpikir komputasional secara berkelompok, atau setiap kelompok wajib menemukan masalah dengan masalah berbeda. Kemudian memaparkan hasil temuan di depan kelas. Nah, yang keempatnya, guru memberikan penguatan terhadap pembelajaran yang telah dilakukan dengan meminta siswa membuat kesimpulan terlebih dahulu. Yang kelimanya, guru dan siswa melakukan refleksi pembelajaran. Itu yang solusinya. Kemudian yang di praktik baiknya Bu Esther, ya, ini lebih bagus kita ganti aja menjadi kesimpulannya. Karena di bagian solusi itu tadi kan sudah ada praktik baiknya, Bu. Di solusi tadi. Ya, maksud saya seperti ini, kita berikan beda solusi, beda dengan praktik baik gitu.
Solusi itu kan bagaimana kita mengatasi masalah tadi. Anak yang tadinya waktu belajar elemen berpikir komputasional itu tidak tertarik dikarenakan anak itu tidak praktek menggunakan komputer, tetapi langsung praktek menggunakan otak gitu untuk menyelesaikan permasalahan. Kita berikan solusi. Tadi Ibu Lisbeth bilang solusinya itu anak itu menyelesaikan masalah itu secara bersama-sama. Ya kan, diskusi di dalam kelompok, kemudian hasil diskusi mereka nanti dipresentasikan ke depan kelas, gitu maksudnya kan, supaya mereka tidak bosan belajar secara teori tanpa menggunakan komputer, kan begitu. Kalau untuk praktik baik ini tadi, ini tetap memang harus kita lakukan gitu. Jadi beda solusi, beda praktik baik gitu. Praktik baik ini memang yang sudah wajib dilakukan gitu. Itu kalau praktik baik. Tapi kalau solusi, bagaimana supaya masalah kita di awal tadi ketika kita mengajarkan elemen berpikir komputasional, anak jadinya tertarik gitu. Karena di awal kan anak itu nggak tertarik untuk elemen ini. Tapi kalau untuk elemen lain, misal untuk elemen teknologi informasi dan komunikasi, anak kan sangat antusias malah. Kalau bisa pun tetap di lab 1 harian kan. Tapi kalau untuk elemen yang satu ini, anak kan tidak tertarik sama sekali gitu. Gimana Bu Nova, Pak James, dan Bu Yu Helmi? Berarti kita tambahin aja nanti setelah praktik baik tadi, kita tambahin aja berarti kesimpulannya. Kesimpulan lebih bagus di solusi ini gitu Bu. Karena kan gini, yang perlu kita tampilkan, tapi kita kesepakatan bersama lah nanti ya. Yang pertama kan kita identifikasi masalah, sudah ketemu masalahnya, bahwa anak itu ketika belajar elemen berpikir komputasional dia kurang tertarik. Kemudian supaya dia tertarik, kita berikan solusi. Tadi Ibu Lisbeth bilang, kita buatlah mereka itu mengerjakan permasalahan berpikir komputasional itu secara berkelompok dan hasilnya dipresentasikan gitu kan. Baru praktik baik yang harus kita lakukan, ya kan, yang wajib kita lakukan praktik baiknya seperti ini gitu, melakukan asesmen, melakukan pengelompokan hasil asesmen, penanganan aktivitas belajar sesuai dengan kemampuan peserta didik gitu. Apakah mau kita buatkan lagi kesimpulan, kita lah bagaimana baiknya. Oke, kita kasih dulu sama Bu Nova tadi, dia raise hand mungkin. Bu Nova. Halo. Ya, Bu Nova, silakan. Saya hanya menanggapi sedikit ya Pak, menambahkan sedikit. Kalau menurut saya memang praktik baik itu ya sebaiknya memang dibuat gitu, karena memang beda solusi dengan praktik baik menurut saya gitu. Karena solusi kan adalah sebuah jalan keluar untuk memecahkan masalah, sedangkan praktik baik itu pengalaman baik yang diangkat dari berbagai aktivitas yang pernah kita lakukan serta mengembangkan apa yang sudah akan kita buat itu gitu. Jadi beda menurut saya. Terus kalau yang ketiga tadi, kalau kesimpulan pun Bu, ya dari semua itu memang kita harus simpulkan. Jadi memang ketiganya memang harus kita buat menurut saya. Seperti itu Bu. Oke, berarti setelah identifikasi masalah, kita masuk solusi, masuk praktik baik, baru di akhir kita buat lagi kesimpulan. Begitu maksudnya ya? Iya, seperti itu. Oke, lanjut. Oke. Helmi, bagaimana Bu? Oke, ada lagi Bu? Ya saya rasa itu aja Pak. Ya. Atau apa aja ya, ini kita bikin kesimpulan. Nah kira-kira kesimpulannya apa itu, kita bikin masukannya. Harus ada kesimpulan. Oke, tambah. Ya menurut saya kesimpulannya itu satu, yaitu berpikir komputasional dapat diajarkan tanpa komputer. Nah itu salah satu.
Nah, ya kan? Nah, kemudian yang kedua, yang pertama tadi berpikir bentar. komputasional. Pikir kompetisi. Sebentar Bu Lisbeth. Kesimpulan yang pertama tadi Bu Lisbeth bilang berpikir komputasional dapat diajarkan tanpa praktek. Iya. Masalahnya itulah masalah kita di awal gitu. Jadi nggak bisa itu kita jadikan kesimpulan. Masalah kita di awal tadi kan bahwa elemen ini memang diajarkan secara teori, secara unplug gitu kan. Bagaimana supaya yang tanpa praktek ini tadi, tapi anak jadi tertarik gitu. Bukan boleh diajarkan secara unplug, memang secara unplug dia. Untuk elemen berpikir komputasional itu kalau saya lihat di buku kita tidak ada sama sekali pakai komputer memang. Iya, tidak pakai komputer. Jadi bagusnya gini, kan elemen berpikir komputasional itu diajarkan ke siswa dengan cara yang Bu Lisbeth berikan tadi, dengan cara berdiskusi atau dengan cara menyelesaikan permasalahan dengan berkelompok, kemudian mempresentasikan ke depan gitu. Oke, bisa? Ya, oke. Bisa juga itu. Atau elemen. Ya, silakan Bu Helmi. Tunggu dulu Bu, Pak, selesaikan dulu. Elemen berpikir komputasional dengan cara membentuk siswa berkelompok secara kelompok. Dalam menyelesaikan persoalan atau masalah. Persoalan dan menyelesaikan masalah. Setuju ya? Atau ada yang mau ditambah? Atau ini Bu, dengan menggunakan media yang lain seperti kartu atau teka-teki, itu bisa Bu? Iya, itu maksud saya. Apa kita buat tambahannya? Kita tambahkan aja lagi Bu. Di sini kan dengan cara membentuk siswa secara berkelompok dalam menyelesaikan persoalan dan menentukan solusi dengan cara presentasi ke depan kelas sesuai dengan kelompoknya. Baru apa lagi Bu Nova atau Bu Yuhermi? Tadi menambahkan apa media pembelajaran lain seperti kartu atau teka-teki gitu. Mana cocok kalimatnya? Sama juga kayak seperti kalimat di atas, elemen berkomputasional diajarkan dengan cara itu menggunakan media. Ya kan? Media kartu. Permainan lah ya. Permainan. Ya, permainan ya. Iya. Selain itu apa lagi? Oke, ada lagi? Kesimpulannya, coba tambah lagi pembelajaran berkelompok dan penerapan pembelajaran berbasis masalah dapat mengurangi terjadinya miskonsepsi pembelajaran berpikir komputasional. PBL ya. Gimana? Pembelajaran berkelompok dan penerapan pembelajaran berbasis masalah dapat mengurangi terjadinya miskonsepsi pembelajaran berpikir komputasional. Menerapkan model pembelajaran problem based learning gitu kan? Iya. Ya. Dapat mengurangi terjadinya miskonsepsi.
mendorong siswa berpikir secara kritis untuk mengurangi miskonsepsi. Materi berpikir komputasional. Oke, ini lagi. Yang lain? Yang lain, Bu Nova? Apakah cukup 3 itu aja? Pas? Cukup. Udah. Sudah cukup. Ada tambahan, Bu Nova? Udah ya, Bapak Ibu. Udah Bu. Bu Yu Helmi ada mau ditambah? Sudah cukup, Bu? Cukup? Cukup. Saya rasa udah cukup lah, 3 itu aja bisa diulang. Oke. Oke, jadi saya ulang dari awal ya, Bapak Ibu ya. Oke, untuk kelompok 10 dari kelas Informatika 06, kami mengangkat judul tentang timbulnya miskonsepsi dalam membelajarkan materi berpikir komputasional tanpa perangkat atau unplug. Masalah yang ada adalah siswa lebih menyukai belajar secara plug atau praktek ketika belajar materi elemen berpikir komputasional. Solusinya adalah membentuk pembelajaran secara berkelompok, kemudian memberikan latihan rutin tentang soal-soal tantangan bebas dari kehidupan sehari-hari, memandu pola pikir siswa. Ini tadi ada nggak mau ditambahkan, Bapak Ibu? Ada. Mengajak siswa berefleksi, baru apa lagi tadi tambahannya? Siswa tadi menemukan contoh lain. Menemukan contoh lain. Komputasional. Secara berkelompok, atau setiap kelompok wajib menemukan contoh yang berbeda dengan kelompok lain. Tapi itu kemarin seperti yang disampaikan Bu Inge ya kan, kita tidak bisa membatasi anak ini untuk menyelesaikan persoalan itu, apakah secara abstraksi, secara dekomposisi, secara algoritma, kan gitu kemarin kan. Anak itu bebas. Jadi kalau misalnya kelompok 1 dengan kelompok 2 menyelesaikan persoalan dengan teknik yang sama, misalnya sama-sama menggunakan algoritma, it's okay, bisa juga gitu. Tapi cara penjabaran mereka lah nanti mungkin yang berbeda ketika dia tampil di kelas. Jadi boleh aja dengan sama-sama dekomposisi boleh, dengan sama-sama pakai algoritma juga boleh. Begitu ya kan? Oke, ya Bu. Pas. Jadi coba solusi yang lain lah kita buat. Atau cukup, atau apalah solusinya lagi menurut kita. Bagaimana Bu? Saya kira sudah cukup lah Bapak. Sudah? Sudah. Cukup ya? Iya. Atau Bu Lisbeth Pak ada James. putus-putus ya. Ya, sinyal. Oke, lanjut Bu Esther. Dari hasil riset kesimpulan yaitu
elemen berpikir komputasional, kita akan membentuk kelompok di dalam kelas. Anak-anak akan menyelesaikan segala persoalan tentang berpikir komputasional dengan cara berkelompok, kemudian dipresentasikan ke depan kelas sesuai dengan kelompoknya. Kemudian untuk elemen berpikir komputasional dapat kita ajarkan dengan menggunakan sistem permainan atau games. Jadi di sini yang diperlukan adalah ide gurunya. Ide gurunya lebih banyakkan lagi. Kemudian yang ketiga adalah menerapkan model pembelajaran problem based learning untuk mendorong siswa berpikir secara kritis untuk mengurangi miskonsepsi tentang materi berpikir komputasional. Oke, sudah cocok menurut kita semua, Bapak Ibu? Oke, cocok, Bu. Sudah, Bu. Oke. Finish. Finish? Ya. Oke, silahkan Pak James, ditutup Pak James. Oke, baik. Ibu-ibu semua, terima kasih untuk kita kelompok 6 dari kelas 6. Kelompok 10, kelompok 10 Pak James. Ya, kelas 6 kelompok 10 ya. Nah, terima kasih untuk kita semua yang telah berhadir pada malam hari ini melalui pertemuan maya kita. Kiranya apa yang telah kita bahas pada malam hari ini, yaitu bagaimana kesulitan yang terjadi ketika kita membelajarkan elemen berpikir komputasional ini dengan cara unplug tadi. Solusi juga sudah kita berikan dan kesimpulan juga kita sudah buat, dan praktek baik yang sudah mungkin kita lakukan di setiap saat kita mengajar mungkin juga sudah kita lakukan. Biarlah ini apa yang sudah kita simpulkan ini kita jadikan sebuah kumpulan tugas kita, biar ini mungkin yang menjadi hasil pertemuan kita malam ini berguna baik untuk sekarang maupun untuk yang akan datang. Baik Bapak Ibu, sampai di sini pertemuan kita. Ada lagi mau kita bicarakan Bapak Ibu, Ibu-ibu semua? Sampai bertemu di modul 2 ya kan Pak? Oke, ya Bu. Baik. Sampai bertemu di modul 2. Kita selalu komunikasi satu kelompok ini, kelompok 10 ini, supaya tidak ada lagi yang tertinggal di modul-modul selanjutnya gitu.